Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah perjalanan Bang Harvey. Karena Hector Thompson sudah menyebut nama Reggie Xavier, Harvey York memutuskan secara langsung untuk menemuinya dan memastikan kebenarannya. Ini membuat Hector Thompson menjadi was-was. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6365 sampai 6369. Chapter 6365. Melihat ekspresi Mandy Zimmer, Harvey York menghela nafas dalam hatinya. Meskipun Mandy Zimmer sempat meragukan Hector Thompson sebelumnya, tetapi Harvey York tahu karakter Mandy Zimmer. Sekarang setelah Hector Thompson meyakinkannya, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Kecuali ada bukti kuat untuk menamparkan wajah Hector Thompson, tidak ada artinya untuk terus berbicara omong kosong di sini. Memikirkan hal ini, Harvey York mengeluarkan ponselnya sesuka hati, dan setelah melakukan beberapa panggilan di depan Hector Thompson, dia berkata dengan ringan. Ini kebetulan. Orang-orangku tahu di mana Reggie Xavier berada. Aku akan pergi dan menanyakan beberapa patah kata padanya sekarang. Jika ini benar-benar dilakukan Reggie Xavier, kalau begitu, aku pasti akan datang kepadamu untuk meminta maaf. Saat berbicara, Harvey York bahkan tidak melihat ke arah Lillian Yates dan yang lainnya, tetapi segera berbalik dan pergi. Harvey York, bajing ini, benar-benar keterlaluan. Jelas dia salah, tetapi dia menolak untuk mengakuinya, dan masih keras kepala di sini. Wajah Lillian Yates penuh dengan kebencian saat ini. Mandy, aku akan mengatakannya lagi. Sebaiknya kamu tidak punya ide sedikit pun untuk menikah lagi dengannya. Kecuali aku jatuh ke tanah sampai mati. Jika tidak, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidupnya. Simon Zimmer juga berkata dengan dingin. Apakah seorang pria tidak mengerti bahkan jika dia salah, dia harus mengakuinya, dan jika dia dipukuli, dia harus berdiri tegak. Tuan Muda Thompson, katakan. Apakah orang seperti itu masih punya harapan? Mulut Mandy Zimmer berkedut, dia mengerti apa maksud Harvey York, tapi saat ini dia hanya bisa menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Adapun Hector Thompson, saat melihat kepergian Harvey York, matanya menjadi lebih dalam. 10 menit kemudian, 10 Land Rover hitam berbaris di depan Harvey York. Tyson Wood yang sudah lama tidak melihatnya, melompat dari kopilot dan berjalan ke Harvey York, sambil berkata dengan hormat. Tuan Muda York, Reggie Xavier ada di sini. Jelas, Tyson Wood datang ke Walsing di bawah pengaturan Reinhardt dan Yvonne Xavier. Harvey York mengangguk ringan. Di mana orang-orangnya? Klub distrik. Harvey York mengangguk dan melangkah langsung ke kursi belakang mobil. Tak lama kemudian, Land Rover yang berbaris meraung dengan cepat, dengan tujuan yang jelas untuk menuju ke distrik Clubhouse. Pada saat ini, itu adalah jam sibuk di Walsing, dan jalan-jalan yang luas penuh dengan kendaraan yang padat. Tyson Wood melaju langsung dalam mode kecepatan dan gairah tanpa berhenti sama sekali. Dia baru saja tiba di Walsing, dan sesuai permintaan Harvey York, dia pasti telah membuat nama untuk dirinya sendiri di jalan. Sekarang macan telah memasuki Walsing, wajar untuk memainkan permainan yang lebih besar. Dalam hal ini, jika dia masih peduli dengan aturan, dia akan ditertawakan sampai mati. Segera, mobil sampai ke pintu rumah distrik klub dengan momentum besar. Tempat ini bersebelahan dengan Gunung Siangsan di Walsing. Bisa dikatakan dikelilingi oleh pegunungan dan air, dan seseorang yang tinggal di sini bisa mengabaikan keindahan Gunung Siangsan. Pelayan cantik menyambut para tamu yang datang. Semua pelayan ini memiliki senyum manis di wajah mereka, menunjukkan senyum lembut pada tamu terhormat yang datang dan pergi. Namun, ketika mereka melihat 10 Land Rover bergegas ke arah mereka, wajah para pelayan ini berubah. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tahu sesuatu pasti akan terjadi. Tyson Wood melambaikan tangannya. Segera, semua orang di sekitarnya yang mengenakan setelan hitam dan melompat keluar dari pintu mobil. Di sisi lain, Harvey York berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya, dan berjalan perlahan menuju kotak teratas di lantai 5 distrik Clubhouse. Chapter 6366. Lantai 5 adalah kotak terbesar di distrik Clubhouse. Hanya ada satu ruangan di seluruh lantai atas, dan dikelilingi oleh kaca, sehingga orang-orang dapat melihat sekeliling 360 derajat tanpa titik buta. Menurut informasi yang didapat Tyson Wood, Reggie Xavier memesan tempat ini hari ini untuk bersenang-senang. Karena Hector Thompson memberikan apa yang disebut sebagai bukti dan menyalahkan Reggie Xavier, Harvey York tentu saja ingin bertemu dengan Reggie Xavier. Dia ingin melihat apakah dia secara aktif mengambil kesalahan itu, atau menerimanya secara pasif.
Ketika Harvey York dan rombongannya berada di tangga kotak, sejumlah pengawal yang berdiri di kedua sisi memandang mereka pada saat yang sama dengan tatapan muram. Siapa kalian? Apakah kamu tidak tahu bahwa lantai atas sudah dibuking oleh Tuan Muda Xavier? Apakah kalian ingin mati? Harvey York tidak berbicara, tapi tetap berjalan ke lantai atas. Tyson Wood mengikuti Harvey York dan menendang mereka semua satu persatu. Awalnya ada banyak mata berkumpul di sekitar. Tetapi pada saat melihat adegan ini, banyak wajah orang menjadi kental, dan mereka tidak berani melanjutkan menonton pertunjukan ini. Lagi pula, mereka yang berani membuat masalah di distrik Clubhouse adalah orang yang benar-benar mampu. Bahkan penjaga keamanan dari Clubhouse distrik melepas seragam keamanan mereka satu persatu pada saat ini, sebelum berbalik dan pergi, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Tak lama kemudian, Harvey York dan rombongannya naik ke lantai 5. Pria di depan menendang pintu kotak. Pemandangan seluruh kotak langsung terlihat, dan Reggie Xavier memeluk dua wanita cantik lembut dengan ekspresi sarkastik. Omong-omong tentang Harvey York dan Mandy Zimmer, dua bajing itu. Mereka berpikir, bagaimana mereka bisa benar-benar mendapatkanku? Apakah mereka benar-benar berpikir kamu membuatku takut? Mereka tidak tahu seberapa kuat pendukungku. Pendukungku adalah... Sebelum dia selesai berbicara, kata-kata Reggie Xavier berakhir dengan tiba-tiba. Dia memandang Harvey York yang muncul di garis pandangnya dengan tatapan yang sulit dipercaya, jelas tidak tahu mengapa Harvey York muncul tiba-tiba. Tuan Muda Xavier, kita bertemu lagi. Harvey York tampak acuh tak acuh saat ini, dengan penghinaan dan sarkasme di wajahnya. Kamu tidak lupa apa yang aku katakan terakhir kali kan? Atau, ingatanmu sangat buruk sehingga kamu membutuhkanku untuk mengingatkanmu dengan baik? Mendengar kata-kata acuh tak acuh Harvey York, penonton tiba-tiba terdiam dalam keheningan. Semua orang memandang Harvey York dengan ekspresi tidak percaya. Karena orang-orang yang hadir ini, kecuali Reggie Xavier, sejumlah orang lainnya pada dasarnya berasal dari aliansi bela diri negara H. Mereka awalnya berbicara tentang negara. Secara khusus, setelah mengetahui bahwa Reggie Xavier baru saja mendapatkan perhatian dari seorang pria super besar. Kemungkinan besar dia akan memiliki kesempatan untuk menjadikan ayahnya sebagai presiden aliansi bisnis negara H selanjutnya. Karena itu, orang-orang ini sangat menggembar-gemborkan Reggie Xavier. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini, Harvey York akan muncul di sini. Orang-orang di aliansi bisnis negara H masih ingat apa yang dia lakukan di Manor sebelumnya. Lagi pula, semua orang yang berani melawannya, mereka sangat menyadari betapa keras kepalanya orang ini. Tapi sekarang, dia telah sampai ke Reggie Xavier. Melihat Harvey York begitu arogan, seorang pemuda berdiri pada saat itu. Yo, bukankah ini Presiden York? Apa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang presiden? Mau datang dan memberi kami semua pelajaran? Chapter 6367. Keluar sekarang, dan aku akan memanggilmu Presiden York. Jika kamu tidak berguling sekarang, aku khawatir kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berguling sebentar lagi. Saat berbicara, pemuda itu akan datang dan menepuk wajah Harvey York. Plak! Sebelum dia bisa mendekat, Tyson Wood sudah melangkah maju dan menamparnya. Pria muda itu langsung menabrak meja kopi marmer di sudut, dan suara keras keluar, menyebabkan dia berkedut kesakitan. Adegan ini sangat mengejutkan mereka semua. Tidak ada yang mengira bahwa orang-orang di sekitar Harvey York akan berani mengambil inisiatif. Dan begitu mereka bergerak, mereka akan langsung ditampar. Handley yang sebelumnya memfitnah Harvey York karena masuk ke ruangan untuk menjebaknya, menjadi pucat sekarang. Dia dengan cepat bersembunyi di balik punggung Reggie Xavier, dan mencoba mencari rasa aman. Juga di antara kerumunan, Cartier Viles dan Zuri Faust tampak sama jeleknya. Harvey York, kamu memiliki beberapa kemampuan dan sedikit moralitas. Pada saat ini, Reggie Xavier melambaikan tangannya dengan arogan. Kamu sedikit lebih kuat dari yang aku kira. Tapi sayangnya, kamu masih terlalu impulsif. Kamu berani datang ke sini untuk mengalahkan orang. Apakah kamu tidak tahu bahwa polisi bisa membawamu secara langsung? Kamu yang telah melanggar hukum ditakdirkan untuk duduk di penjara. Ketika dia mengatakan ini, Reggie Xavier dengan santai mengeluarkan ponselnya dan memutar 3 nomor. Setelah menutup telepon, Reggie Xavier menatap Harvey York dengan ekspresi lucu. Dia terkejut bahwa Harvey York bisa membawa orang untuk membuat masalah dengannya. Tapi dia tidak takut. Lagi pula, sekarang dia sudah memiliki pendukung super besar. Dengan pendukung super besar itu, energi Reggie Xaviernya di Wolsing ditakdirkan untuk melampaui imajinasi semua orang. Generasi Playboy juga sudah belajar melapor ke polisi. Apakah kamu tidak takut kehilangan muka?
Tyson Wood memandang Reggie Xavier dengan jijik. Orang ini benar-benar bahkan tidak memiliki kekuatan seorang pangeran. Apa? Tidak senang? Tidak senang? Pukul aku. Reggie Xavier menunjuk hidungnya. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan menjamin bahwa kamu tidak akan pernah keluar dari sana selama sisa hidupmu. Tyson Wood mendengus, baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi Harvey York berkata dengan ringan. Jangan bicara omong kosong dengannya. Reggie Xavier, aku hanya akan bertanya sekali padamu, sebaiknya pikirkan dulu sebelum menjawab. Apakah kamu memicu serangkaian peristiwa baru-baru ini di perusahaan cabang ke-9? Merusak, melenyapkan korban, dan menghasut anggota keluarga. Apakah kamu melakukan hal-hal ini? Ya, aku melakukan semuanya. Reggie Xavier tidak berbicara omong kosong, hanya mengangguk dengan rapi. Ketika kamu berada di perusahaan cabang ke-9 sebelumnya, kamu sudah menamparkan wajahku, membuatku kehilangan muka, dan menemukan seseorang untuk menindasku. Tentu saja aku akan membuat perhitungan denganmu. Harvey York berkata dengan ringan. Kalau begitu, kamu bisa datang kepadaku. Kenapa membuat masalah dengan seorang wanita? Apakah hanya itu keahlianmu? Melemparmu, itu sangat membosankan. Reggie Xavier mengangkat bahu. Terlebih lagi, aku sudah membuat masalah dengan Mandy Zimmer sejak dari awal. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Aku ingin dia berlutut di tanah dan menyanyikan lagu penaklukan. Itulah tujuanku. Harvey York mengangguk ringan dan berkata, sepertinya Hector Thompson memiliki kesempatan langka untuk mengatakan yang sebenarnya kali ini. Sekarang setelah kamu mengakuinya, semuanya akan mudah. Tuan Muda Thompson. Reggie Xavier tersenyum tanpa komitmen. Apakah tidak apa-apa? Tuan Muda York, apakah kamu terlalu merasa benar sendiri? Belum lagi kantor polisi akan segera datang. Aku juga memiliki banyak orang yang datang ke sini. Apakah menurutmu segala sesuatunya akan mudah ditangani? Chapter 6368. Jelas, Reggie Xavier yang telah mendapatkan pendukung super besar, sangat percaya diri. Dia merasa bahwa betapapun hebatnya Harvey York, pada saat ini, dia dapat dengan mudah menginjaknya. Lagi pula, paha yang dia peluk baru-baru ini, orang di belakangnya dikenal sebagai pemuda nomor 1 di Walsing. Dengan orang seperti itu sebagai pendukungnya, siapa lagi yang dia takuti? Bagaimana jika polisi ada di sini? Saat aku tidak menyentuhmu, aku tidak memarahimu. Bisakah mereka membawaku pergi sesuka hati? Harvey York dengan santai menemukan sofa dan duduk, dengan ekspresi acuh tak acuh, dia mengulurkan tangan kanannya dan mengetuk sandaran tangannya. Kamu sudah menargetkan wanitaku. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Hanya saja perbedaannya adalah kamu harus siap untuk mengakuinya sendiri. Atau kamu akan membiarkanku melakukannya. Hei, kamu berbicara begitu keras. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sangat kaut? Reggie Xavier mencibir tanpa komitmen. Aku dapat memberitahumu bahwa aku mungkin tidak dapat mengalahkanmu sendiri. Tapi orang di belakangku, siapapun, bisa menamparmu sampai mati. Orang di belakangku, tidak hanya kamu tidak bisa memprovokasinya, tetapi kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namanya. Jika kamu tahu apa yang harus dilakukan, sebaiknya kamu berlutut sekarang. Aku sedang mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Ketika dia mengatakan ini, Reggie Xavier memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya. Cincin asap disemprotkan langsung ke wajah Harvey York, matanya penuh dengan tatapan dingin. Dia mendapatkan pendukung nomor 1 di Walsing. Dan Hector Thompson memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu, ayahnya juga merupakan wakil presiden eksekutif pertama dari aliansi bisnis negara H. Tidak peduli apa yang Reggie Xavier lakukan, dia merasa bahwa dia bisa sepenuhnya menekan Harvey York. Melihat sikap Reggie Xavier, beberapa wanita cantik yang tadinya ketakutan juga menjadi tenang. Ya, meskipun Harvey York luar biasa, dan dia tidak takut dengan apapun. Tetapi masalahnya adalah, beberapa hal tidak dapat dia lakukan bahkan jika dia tidak takut. Misalnya, pendukung besar Reggie Xavier, orang nomor 1 di Walsing yang legendaris. Dia tidak punya pilihan selain berlutut di depannya. Bagaimana jika Harvey York begitu mengagumkan? Itu tidak berarti sama sekali. Keributan saat ini hanyalah mulutnya yang sangat keras. Melihat Harvey York tidak menanggapinya, Reggie Xavier berkata dengan nada sedih. Apa?
Tidak bisakah kamu mengerti apa yang baru saja aku katakan? Apakah kamu tidak tahu cara berlutut? Atau, apakah menurutmu saat ini, kamu masih bisa membuat masalah denganku? Terus terang, bahkan jika aku menempatkan wajahnya di depanmu dan memukulku, apakah kamu berani memukul? Luar biasa. Mendengar ini, beberapa wanita cantik menutup mulut mereka dan tertawa, dengan penghinaan di mata mereka. Plak. Namun, pada saat ini, Harvey York bergerak dengan acuh tak acuh, dan muncul di depan Reggie Xavier dalam sekejap. Setelah itu, Harvey York bahkan tidak melihat ke Reggie Xavier, dan menamparkan wajahnya dengan backhand. Suara renyah mengguncang seluruh penonton. Tamparan yang sangat keras, tidak hanya di wajah Reggie Xavier, tetapi juga di hati semua orang. Sudah lama aku tidak mendengar permintaan yang begitu murah hati. Karena kamu memintanya, maka aku akan memuaskanmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya selalu menjadi orang yang suka membantu orang lain. Jika menurutmu itu tidak cukup, aku bisa memberimu beberapa tamparan lagi, gratis. Ini disebut menjadi orang baik sampai akhir. Chapter 6369. Kamu. Beraninya kamu memukulku. Reggie Xavier tercengang dan tidak bisa bereaksi. Apa? Kamu tidak merasakannya? Harvey York tersenyum dan melangkah maju dan menamparkan 2 kali ke wajah Reggie Xavier, hingga cerutu di tangannya terpental. Ada 2 bekas telapak tangan merah di wajahnya. Apakah kamu sudah merasakannya sekarang? Apakah kamu puas? Apakah itu nyaman? Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah Reggie Xavier. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu setelah kamu menemukan pendukung, dan kamu memenuhi syarat untuk berteriak di depanku? Percaya atau tidak? Jangankan kamu, bahkan jika pendukung di belakangmu datang, aku akan menamparnya dan meledakkan mereka semua. Adapun kamu, selama aku bahagia, bagaimana jika aku menghapusmu lagi sekarang? Saat berbicara, Harvey York langsung menendang Reggie Xavier. Reggie Xavier jatuh ke tanah, kelopak matanya berdetak kencang. Dia ingat tangan dan kakinya yang pernah diinjak Harvey York sebelumnya. Saat itu, karena kemunculan seseorang dari keluarga Hun, maka dia harus mengaku kalah. Namun, bagi Reggie Xavier, pengalaman itu adalah rasa malu terbesarnya. Meskipun tangan dan kakinya untuk sementara sembuh, kata-kata Harvey York tentang masalah ini pada saat ini masih menimbulkan kebencian yang gila di dalam hatinya. Dia mengertakkan gigi, ingin menelan Harvey York hidup-hidup saat ini. Aksi Harvey York membuat penonton semakin tercengang, jelas mereka menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Terutama kata-kata Harvey York membuat banyak orang mulai berpikir, mungkinkah Harvey York benar-benar sudah mematahkan tangan dan kaki Reggie Xavier sebelumnya? Reggie Xavier tampaknya memiliki gips selama beberapa hari yang lalu. Dikatakan bahwa dia cepat sembuh dengan menemukan seorang dokter jenius. Di kalangan atas Wolsing, hal ini bisa dianggap sebagai rahasia besar. Tapi sekarang setelah rahasia itu terungkap, orang yang mematahkan tangan dan kaki Reggie Xavier sebenarnya adalah Harvey York. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Tapi masalahnya, Reggie Xavier sekarang berbeda. Dia memiliki pendukung terbesar, dia memeluk paha Emery Wright di Wolsing. Dalam keadaan ini, apakah dia masih bisa diprovokasi oleh Harvey York? Bahkan keluarga Hun yang membantu Harvey York sebelumnya, dia harus sopan saat bertemu Emery Wright. Harvey York berhak sombong di depan Emery Wright. Sekarang ini bahkan lebih aneh dan konyol. Melumpuhkanku sekali lagi. Reggie Xavier berdiri dengan terhuyung-huyung pada saat ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan wajahnya juga penuh penghinaan dan kemarahan. Harvey York, kamu sudah selesai. Aku bilang, kamu benar-benar kacau. Kamu bisa menggertakku sebelumnya, tapi itu hanya karena keluarga Hun, tapi itu adalah kekuatan anjingmu. Dan sekarang, tidak ada yang mendukungmu sama sekali. Tidak. Bahkan jika seseorang dari keluarga Hun ada di depanku, aku akan melenyapkanmu. Harvey York berkata dengan enteng. Jika menurutmu aku berani melakukannya karena keluarga Hun. Kalau begitu aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu bahkan tidak mengetahui apapun. Di mataku keluarga Hun hanya keledai. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menjadi pelindung atau pendukungku? Arogan. Terlalu sombong. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang merasa akan muntah darah. Untuk benar-benar berbicara seperti ini di depan begitu banyak orang, hanya dapat dikatakan bahwa arogansi Harvey York telah mencapai tingkat yang luar biasa.